Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore dan selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada sore hari ini. Kiranya ibadah yang akan kita laksanakan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan pelayanan firman pada sore hari ini akan disampaikan oleh Penatua Bapak Harrison Bernardo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, sebab kasih-Nya besar atas kita dan menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Mari kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 6, bait 1 dan 3. Bernyanyilah orang percaya, bergema dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Siarkanlah terang pengampunan yang terbit atas bumi gelap, sejahtera dan pembaruan akhirnya terjamin tetap. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan bersama dengan Tuhan Yesus, yang adalah penolong kami yang sejati. Dengan setia Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami. Tanpa Tuhan, maka tiada mungkin kami dapat terus hidup dan berkarya hingga saat ini. Kiranya itu semua menjadi kesaksian hidup yang terus menguatkan iman kami bersama dengan Tuhan. Kiranya melalui ibadah kami pada saat ini, kami makin dikuatkan untuk terus memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Besertalah dengan kami ya Tuhan, di dalam kehidupan kami. Dan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari kita bermazmur dari Mazmur 108 ayat 1 sampai yang ke-6. Untuk Bapak Ibu yang di rumah, bisa dibaca secara berbalasan. Demikianlah Mazmur pada sore hari ini. Syukur dan doa, nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Demikianlah pembacaan Mazmur pada sore hari ini, dan kami undang Bapak Ibu untuk kembali lagi memuji Tuhan dari Kitab Bakti 42 bait 1. Kuasa darah Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerah-Nya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih? Dalam
Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan sabda. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, firman-Mu adalah air kehidupan yang memberi ketenangan bagi diri kami. Maka dalam kuasa Roh Kudus-Mu, bimbinglah kami agar dapat mendalami dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita akan baca firman Tuhan, dan pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-23 yang menyatakan, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Alkitab pada sore hari ini yaitu tentang apa yang diajarkan oleh Yesus di kalangan orang-orang Yahudi dalam perumpamaan. Dan Yesus sebagai seorang pengajar atau guru atau rabi yang sudah memenuhi kriteria untuk mengajar di kalangan Yahudi, bahkan dapat juga mengajar di bait suci. Kitab Injil Matius pasal 13 ini berbicara tentang kerajaan surga.
berbicara tentang kerajaan surga, dan pada ayat-ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8 dari pasal 13 ini, itu berbicara tentang perumpamaan seorang penabur yang sedang menabur benih. Dikatakan bahwa sebagian daripada benih itu jatuh di pinggir jalan. Karena di pinggir jalan, maka burung-burung datang dan memakannya. Dan yang kedua, benih itu sebagian tertabur di tanah yang berbatu-batu. Memang benih itu tumbuh, tetapi karena di batu-batu dan tanahnya sangat tipis, ketika matahari bersinar, maka layulah tanaman itu, kemudian kering, dan bahkan juga dia akan mati karena tidak bisa bertumbuh dengan baik atau berakar dengan baik. Sebagian benih dalam perumpamaan ini yaitu jatuh di tengah semak duri. Benih yang jatuh di tengah-tengah semak duri, memang dia akan bertumbuh bersamaan dengan semak-semak duri itu, tetapi semak-semak duri ini lebih dominan dari benih tersebut, sehingga semak duri itu menghimpitnya, sehingga dia tidak bisa bertumbuh dengan baik, bahkan dia akan mati. Dan yang terakhir, benih yang ditaburkan itu sebagian jatuh di tempat yang baik, tanah yang subur, baik, sehingga dia dapat bertumbuh dengan baik, bahkan berbunga, berkembang, berbuah, bahkan buahnya itu sampai berlipat-lipat kali ganda. Bisa sebagian itu 100 kali lipat dari benih itu, bisa 60 kali lipat, bahkan 30 kali lipat dari benih tersebut. Pada zaman itu memang yang ditabur pada umumnya adalah benih gandum. Saudara-saudara umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, oleh pengajaran Yesus ini, banyak perkataan dan ajaran Yesus yang tidak dapat dimengerti oleh pendengarnya. Contohnya, ketika Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia." Apabila perkataan ini disampaikan secara spontan atau saklek begitu saja, maka pendengar ini tidak bisa memahami, dia hanya bengong saja, ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus, apa artinya ini? Sehingga apakah ini manusia ini yang mendengar ini sebagai terang atau sebagai garam? Jadi hal ini secara metafora itu menjadi satu rahasia yang perlu dijabarkan, diungkapkan artinya. Tapi kita melihat dalam bacaan pasal 13, ya,
ayatnya ke-10. Saya maju ke depan. Ternyata Yesus ini mengatakan tuh kepada semua orang, dan ada juga yang ditujukan pada orang-orang yang khusus. Orang-orang tertentu yang bisa diberikan pengertian atau diungkapkan rahasia dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi dikatakan di sana ayat 11, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi pada mereka tidak diberitahu tentang rahasia kerajaan surga. Dengan demikian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penabur yang menabur benih itu mulai dicerna, dimengerti, oh ini berbicara tentang kerajaan surga. Kerajaan surga di dalam Alkitab ini juga bisa dikatakan juga sebagai kerajaan Allah. Di dalam pasal 9 ayat 35 disanakan yaitu Injil kerajaan surga. Juga pada ayat-ayat yang lain dikatakan Injil kerajaan Allah. Dengan demikian, maka yang ditabur itu adalah firman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu alasan Yesus mengatakan dalam perumpamaan dalam hal ini, yaitu untuk menggenapkan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dinubuatkan kepada umat Tuhan Israel, bagaimana hatinya itu menebal, dan telinganya itu berat untuk mendengar, bahkan matanya melekat tertutup, sehingga tidak dapat mendengar, melihat, dan mengerti dengan hatinya. Oleh karena itu, sudah mulai terang perkataan Yesus ini. Dia menjabarkan, memberikan pengertian kepada orang tertentu sebagai karunia, tetapi kepada orang lain sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya tidak diberitahu akan rahasia perumpamaan itu. Saudara saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada sore hari ini menerangkan tentang apa yang ingin diketahui oleh murid-muridnya sendiri. Apa arti perumpamaan penabur itu? Yang pertama, yaitu orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga. Firman tentang kerajaan Allah. Firman tentang Injil kerajaan surga. Firman tentang Injil kerajaan Allah. Apabila orang itu mendengar yang pertama, tetapi dia tidak mengerti, ya, sebagai benih yang jatuh di jalan itu, mendengar, tetapi tidak mengerti. Jadi saya umpamakan ini juga perumpamaan yang menurut saya ini saya umpamakan kembali juga, yaitu seperti manusia yang gagal lahir baru. Dia gagal. Dia belum sempat lahir
dari kandungan, gagal dia lahir, atau dia gagal lahir baru. Banyak sekali juga umat Tuhan, orang Kristen pun mendengar akan firman Tuhan. Tetapi karena faktor tertentu mungkin, karena memang orang tuanya Kristen, ataupun juga karena ya harus melalui proses untuk memenuhi di dalam perkawinan, sehingga dia harus menjadi orang Kristen. Tetapi pertobatan sebagai orang Kristen yang tidak dimengerti, sehingga dia ini tidak bisa bertumbuh, bahkan juga gagal lahir baru sekalipun di dalam kandungan. Yang kedua, bagaimana orang itu memang dia mendengar akan firman kerajaan surga dan menerimanya. Sebagaimana benih yang di tanah berbatu-batu, saya umpamakan itu seseorang yang sudah lahir. Jadi bukan gagal dalam kelahirannya, tapi dia ini lahir tetapi kondisinya prematur. Nah, dikatakan di sana ada penindasan karena pengayaan, ya. Jadi ada penderitaan, penindasan, penganiayaan, apalagi menjelang akhir zaman. Banyak sekali penindasan, banyak sekali penderitaan karena mendengarkan firman kerajaan surga. Ya. Sehingga dengan demikian, karena penderitaan untuk memegang teguh akan firman-Nya didengar itu, bahkan yang sudah diterimanya itu tidak tahan lama. Tidak tahan lama. Karena tidak bisa berakar dengan kuat. Maka dia dikatakan di sini disamakan dengan dia adalah orang yang mendengar, menerima, dan akhirnya dia murtad. Yang ketiga, yaitu orang yang mendengar firman kerajaan surga dan menerimanya. Jadi ini seperti orang yang memang sudah lahir atau lahir baru, tetapi kondisinya dia dalam keadaan yang cacat. Dengan demikian dikatakan bahwa kekhawatiran dunia, keduniawian ini menghimpitnya, sehingga dia tidak bisa bertumbuh dengan baik, apalagi berbuah. Matilah dia pada akhirnya karena himpitan-himpitan keduniawian ini, kekhawatiran keduniawian ini. Dengan kata lain, dia tidak tulus di dalam mendengar dan menerima akan firman kerajaan surga itu. Tidak tulus seperti burung merpati. Memang ada ayat yang mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ular, dia cerdik. Dia banyak sekali pengetahuan. Dia banyak sekali pengetahuan akan firman Tuhan. Tetapi dia tidak tulus. Firman Tuhan bisa dipolitisir karena kecerdikannya ini. Jadi orang yang mendengarkan perkataan Yesus ini, dia masih mengulik-ngulik kebenaran yang disampaikan oleh Kristus. Masih menafsirkan
dengan kepandaiannya, dengan pengetahuannya. Sehingga sama seperti orang-orang yang mendengarkan ini, kalau kita lihat pada ayat-ayat akhir ya, memang ada yang menerima, tapi ada juga mereka nih, siapa sih Yesus ini? Bukankah dia ini adalah anak? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperoleh semuanya ini, pengetahuan ini? Akhirnya mereka kecewa dan menolak Yesus. Orang yang mendengar dan menerima, tapi dia dalam kondisi seperti orang yang lahir baru tetapi cacat. Dia tidak bisa menerima. Siapa ini yang khotbah? Oh, diaken. Oh, penatua. Masih mengulik-ngulik lagi. Oleh pikirannya, apa yang didengar oleh telinganya, apa yang dilihat oleh matanya. Dan dia menolak. Itulah seperti orang yang lahir baru dalam kondisi yang cacat. Sehingga oleh kekhawatiran akan pengetahuan, kepandaian, pengetahuan firman pun bisa. Ya, tapi justru dia tidak bisa berbuah dengan baik. Bahkan pada akhirnya dia akan mati. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang terakhir, Tuhan Yesus menjelaskan arti perumpamaan beberapa benih yang jatuh di tempat yang baik. Itu seperti orang yang mengerti apa yang dikatakan, apa yang diumpamakan, dan menerimanya. Menerima begitu saja. Dia inilah seperti orang yang kelahiran baru yang sempurna. Kelahiran baru yang sempurna yang daripada Allah sendiri. Sehingga dia dikatakan berbuah berlipat kali ganda. 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Karena dia bertumbuh, berakar di dalam Kristus. Dia memiliki hati yang teguh. Dia menjadi orang yang tangguh di dalam pengharapan atas segala penderitaan, atas segala himpitan apapun, situasi, kondisi, cuaca bagaimanapun. Yaitu orang yang bertumbuh berakar di dalam Kristus. Dia memiliki hati yang teguh dan tangguh akan segala pencobaan. Karena apa, saudara-saudara? Kehidupan baru, yaitu kelahiran yang dari Allah ini merupakan satu hidup baru yang terus-menerus dibaharui dari hari ke hari oleh Roh Tuhan sendiri, yaitu Roh Kudus. Dengan demikian dia bisa bertumbuh dan berakar, dan dia akan berbuah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa-masa pandemi COVID yang sekarang ini, ya bahkan yang terus berevolusi, terus merajalela, banyak sekali orang yang mencari Tuhan. Di mana Tuhan? Tuhan. Tapi dia tidak bisa mengerti, tidak mengetahuinya. Tapi bagi orang yang sudah menerima Yesus Kristus, ya, sebagai firman Allah yang hidup, dia itu tidak mencari lagi kemana-mana. Jadi tidak ada kekhawatiran.
Karena dia sudah menerima Yesus, dan Yesus itu ada pada dirinya. Yesus telah menghidupinya. Karena di luar Kristus kita tidak bisa berbuah apa-apa. Oleh karena itu, umat Tuhan, sudahkah kita ini menerima Kristus di dalam hati dan memilikinya, sehingga kita tidak mencari kemana-mana, tidak mencari informasi tentang COVID, tidak mencari bagaimana tentang obat-obat yang bagaimanapun untuk kesembuhan, tapi yakin dan percaya di dalam Kristus Yesus. Kita ini bisa tegar, kita bisa teguh, hati kita bisa mantap. Dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka firman Tuhan dengan penjabarannya ini, kiranya Roh Kudus akan menjabarkan di dalam diri kita, sehingga kita mengerti akan firman Tuhan, dan kita senantiasa akan bersekutu di dalam Kristus. Pasti kita akan berbuah. Di luar Kristus kita tidak bisa apa-apa. Dengan demikian, biarlah firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan memuji namanya dari Kitab Bakti 115 ayat 1. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita menaikkan doa dan syafaat kita kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu ya Bapa, karena pengenalan, pengertian, iman percaya akan firman-Mu yang kami dengar, maka hati kami percaya bahwa firman Injil Allah itulah sebagai kekuatan yang menyelamatkan dan menjamin kami Bapa untuk menerima kasih karunia-Mu ini, menjadikan kami ini anak-anak-Mu, suatu karunia yang luar biasa. Bapa, sebagaimana kami masih hidup di dalam dunia, masih hidup juga di dalam daging ini. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah Yesus Kristus sebagai sang penabur benih yang baik itu terus menerus untuk menaburkan benih-benih kehidupan, yaitu tentang Injil Kerajaan Surga. Bapa Surgawi, demikian juga kami percaya, siapapun yang Kau utus untuk memberitakan, menyampaikan Injil Kerajaan Surga, bahkan terus sampai ke ujung-ujung bumi, biar Engkau berkati
supaya pada hari-hari zaman akhir ini, sekalipun banyak penderitaan, banyak kesulitan-kesulitan di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada, banyak sekali hal-hal yang menghimpit kami ya Tuhan. Tetapi biarlah ya Tuhan, Injil kerajaan-Mu itu sebagai kekuatan-Mu itu yang menyelamatkan kami. Selamatkanlah kami juga, luputkan kami Tuhan dari segala godaan, ujian, apa yang kami dengar, apa yang kami lihat ya Tuhan, banyak sekali menggoncangkan iman percaya kami. Tapi kami percaya bahwa hidup yang baru Engkau berikan, biar itu terus dihidupi dengan bimbingan, tuntunan daripada Roh-Mu yang kudus. Supaya hanya Roh-Mu saja yang menginsafkan setiap dosa, menginsafkan akan kebenaran, menginsafkan akan kuasa-kuasa lain yang sudah Engkau hakimi. Bapa, inilah yang membuat kami berani untuk menghampiri kehadirat-Mu, menyampaikan doa-doa syafaat kami. Banyak keluarga-keluarga di dalam pergumulan, mungkin karena perekonomian yang sudah mulai surut. Ada beberapa saudara-saudara kami juga yang sedang menderita sakit. Banyak juga keluarga-keluarga saudara-saudara kami, karena apa yang dia lihat, apa yang kami dengar, meresahkan hati kami. Bapa, Engkaulah Bapa yang mendengar akan doa-doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Apabila itu menjadi satu bagian yang harus kami terima, biarlah itu kami terima sebagaimana apa yang baik yang daripada Engkau. Apabila Engkau berkenan, Engkau juga akan lepaskan kami dari segala penderitaan secara lahiriah, karena sakit penyakit, karena perekonomian, karena segala desakan-desakan ataupun juga hinaan, cacian daripada musuh. Bapa, biarlah kami senantiasa memandang wajah-Mu, melihat segala sesuatu apa yang Engkau rencanakan itu baik bagi kami, supaya menjadi ungkapan syukur kami akan kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami yang tiada yang luar biasa akan nilainya itu. Saudara kami yang sakit karena COVID, karena sakit apapun bawaan, saudara kami yang kami ingat, baik itu saudara Ferry Rangkoli, saudara kami Bambang Bismoko, ya Tuhan. Tuhan berkati upaya-upayanya Tuhan. Di dalam mereka itu berusaha untuk kesembuhan. Kami mohon pengasihan Tuhan, supaya Tuhan juga mempedulikan saudara-saudara kami yang sakit. Kasihanilah keluarga dengan istri maupun anak-anaknya yang masih memerlukan bimbingan orang tua ini ya Bapa. Dengan demikian juga yang kami ingat saudara-saudara kami yang terbaring, yang sudah tua renta karena faktor usia, penyakit bawaan. Biar Tuhan juga tolong. Bapa di surga, dengan demikian beritakan Injil kerajaan surga, di mana Engkau memakai gereja-Mu di dalam pelayanan, di dalam kesaksian, di dalam persekutuan, baik itu secara live streaming, online ataupun daring apapun ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati, supaya Injil kerajaan surga terus senantiasa berkumandang. Berkati pelayan-pelayan-Mu dan hamba-hamba-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang lain di dalam pelayanan secara umum, baik oleh anak-anak Tuhan.
Biar Tuhan tolong di dalam pelayanan mereka khususnya, yaitu tenaga medis, relawan-relawan yang sedang berjuang untuk memberikan pelayanan kesembuhan karena penanganan virus COVID. Tuhan tolonglah mereka, berikan mereka ketegaran hati, supaya Tuhan jugalah, hanya Tuhan jugalah yang sanggup memberikan kepada mereka penghiburan dan kekuatan dan semangat pengabdian. Baik oleh karena Tuhan yang sudah mengasihi dan kasih mereka kepada Tuhan, sehingga bermanfaat bagi sesama. Bapa di surga, berkati bangsa dan negara kami. Pemerintah kami yang ada, berkati Tuhan. Kami tidak mengetahui, tapi apa yang kami lihat dan kami dengar, pemerintah kami yang sedang berusaha untuk mensejahterakan akan rakyat Indonesia ini, Bapak. Kami percaya mereka-mereka ini adalah Engkau pilih untuk mewakili Tuhan, memberikan kesejahteraan bagi kami. Berkati mereka ya Bapak. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala celaka, jauhkan mereka daripada yang jahat. Bapa di surga, biar Engkau mendengarkan akan segala doa-doa kami. Di dalam pengasihan-Mu lah kami mohon. Dan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang sudah boleh mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita sekalian. Kita sambut persembahan dengan memuji dari Kidung Gita Bakti 79 bait 1 dan 3. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena Engkau
Marilah kita berdiri, kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, sumber berkat dan kehidupan, kami datang dalam ungkapan syukur sambil membawa persembahan di hadapan-Mu. Berkatilah apa yang kami persembahkan ini untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Dengarlah amanah pengutusan. Tuhan memanggil kita untuk memperoleh berkat dari pendengaran akan firman-Nya. Dan Dia juga mengutus kita untuk menjalani kehidupan setiap hari sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, marilah dengan damai sejahtera Tuhan kembali dalam kehidupan kita dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima akan berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam kuasa penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian.